Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim alayah. Wa bisahwi syarri wa yassir li amri wa qadtam lisani yafqahu qawli. Tuhan bidang Allah, para pemuda yang senantiasa dimuliakan Allah. Mudah-mudahan para pemuda menjadikan suatu pilihan Allah, dan mudah-mudahan kita adalah sebagai para pemuda yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agamanya, dan kita selalu mencintai dan menggantungkan diri kepada masjid. Ketika masjid kosong, masjid sepi, maka kita merasakan kekhawatiran di dalam diri kita, dan kita pun terus akan selalu aktif dan memenuhi masjid, dan supaya kita tergolong menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda ikhwan fillah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, pertama dan yang utama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini Allah berikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam suatu forum majelis ilmu yang telah kita azamkan, yang telah kita agendakan setiap Ahad malam Senin, dan mudah-mudahan ini adalah sebagai wasilah untuk mencapai mardotil ridhonya Allah. Wasilah itu adalah jalan, wasilah itu adalah suatu alat pencapaian untuk mencapai ridhonya Allah, dan sampai sejauhnya Allah akan memberikan surganya Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya. Kita berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah agar hidayah yang ada ataupun yang telah Allah berikan kepada kita semua tidak Allah mencabutnya, karena itu adalah yang paling rumit. Ketika dari waktu kecil sudah remaja Allah tanamkan hidayah dalam diri kita gitu, rajin ngaji, tapi setelah banyak dewasa, udah tua, kita lupa ngaji. Itu yang paling rugi ketika Allah mencabut hidayahnya. Dan hidayah itu tidak Allah memberikan hanya semata-mata memberikan saja, tapi hidayah itu harus disambut oleh kita. Dengan apa? Dengan ikhtiar. Nah, ikhtiar berarti kita berangkat kepada majelis taklim, kita pergi kepada tempat pengajian-pengajian, karena itu untuk menyambut hidayah yang Allah berikan dan turunkan. Para pemuda, jangan sampai kita jauh daripada majelis-majelis ilmu. Ketika kita di rumah, ketika kita santai, ketika kita mempunyai waktu luang, sehingga kita memegang alat komunitas atau komunikasi yang disebut dengan medsos, HP itu zaman ayeuna, fungsikan dan gunakan, sempatkan waktu kita buka-buka tentang di YouTube tentang ceramah, pengajian-pengajian ataupun lain, silakan saja. Kenapa? Karena itu adalah untuk menambah pembenaran ilmu bagi kita.
Jadi kita tidak usah tabu, kita tidak usah merasa kaku ketika menerima ataupun mendapatkan ilmu. Dari manapun kita ilmu ambil. Dan kita saring mana yang lebih baik ataupun bukan mana yang lebih baik. Tidak ada mana yang lebih baik. Mana yang dianjurkan ataupun dicontohkan oleh Rasul, mana yang diperintahkan oleh Allah, itu yang harus kita jalankan. Yang paling penting lagi ketika ilmu itu kita dapat, bukan hanya sebatas jadi hafalan kumpul gitu. Surat At-Taubah ataupun surat Al-A'raf ayat 96 ketika kita dibacakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jadi hafalan unggul. Entong jadi hafalan unggul tapi harus menjadikan aplikasi. Kudu dipraktekkan kurang ku pegawai sehari-hari. Kenapa? Karena yang disebut dengan iman itu iman teh naon? Yakin, percaya. Iman teh yakin yang percaya. Tapi tidak cukup dengan percaya dan yakin saja yang disebut dengan iman itu. Karena harus ada perlu pembuktian. Kalau iman hanya cukup percaya dan yakin saja, naon si iman teh? Percaya naon? Yakin kalau naon? Yakin ayana Allah, percaya adanya Allah, percaya Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, percaya Allah yang memberikan rezeki, percaya Allah itu yang memberikan surga dan neraka. Namun cukup kita unggul iman. Makhluk yang disebut dengan iblis saja yang dilaknat oleh Allah, ketika ditanya, "Lis, mun sempat panggil gitu. Apakah kamu percaya bahwa Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi dan kau?" Dia percaya. Namun ketika iman saja cukup hanya percaya seperti itu saja. Berarti apakah standarnya kita dengan makhluk-makhluk yang lain? Ketika kita bertemu dengan orang-orang munafik, orang-orang dolimun, ketika kita tanya orang-orang jahiliyah, siapakah yang menciptakan engkau, yang menciptakan bapak dan ibumu, siapa yang memberikan rezeki? Jawabannya Allah. Semua orang pasti, sekalipun orang-orang Nasrani, Allah yang menciptakan. Namun cukup hanya percaya saja keimanan itu. Yang disebut dengan keimanan itu seorang mujahid gitu, seorang para pemuda muslim, itu harus lebih dengan orang lain. Bagaimana caranya? Di dalam hadis itu, yang iman itu maka kita harus tiga unsur itu harus harus diyakinkan keimanan itu. Yang pertama iman itu iqrarun bil lisan. Iqrarun bil lisan. Tasdik bi qalbi. Amalun bil arkan. Tasdik bi qalbi. Yakin bi qalbi hati. Yakin di jero hati benar-benar bahwa kita itu meyakini Allah itu adalah sebagai Rabb, Tuhan ataupun Allah. Yang kedua, iqrar bil lisan, harus diucapkan dengan lisan. Iqrar mengucapkan keimanan kita dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kuatkan dengan lisan kita, Allahu Akbar, itu yang disebut. Dan yang paling penting lagi, ketika mengikrarkan keimanan kita, ketika kita meyakini keimanan kita dengan hati, yang paling penting adalah mengaplikasikan keimanan itu. Apa buktinya bahwa kita itu yakin kepada Allah, bahwa Allah itu adalah sebagai Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, bahwa Allah itu adalah sebagai Al-Khaliq, Tuhan, Rabb yang menciptakan kita. Buktikan dengan amal menjelarkan, paling setidaknya setiap waktu kita aqimus sholah, mendirikan sholat. Dan kita pun tidak melupakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, bersedekah, sedekah, amwalihim, mengeluarkan amwal, berimpak, berzakat. Ketika kita mempunyai penghasilan, keluarkan zakatnya. Ketika mempunyai penghasilan, keluarkan sedekahnya dan infaknya. Itulah ibadah Allah. Bagaimana caranya? Supaya kita itu diberkahi oleh Allah. Saya jurusnya itu banyak uang, banyak harta, banyak
apapun yang kita punya di dunia kita punya gitu. Imah, gelga, mobil, aya, motor, gaji gede. Tapi ketika oleh Allah keberkahannya diambil, maka itu sia-sia. Tidak akan pernah bisa dinikmati oleh kita. Silakan sajalah orang-orang kaya, orang-orang yang banyak duit, ketika keberkahan itu dicabut oleh Allah dari rezekinya itu, dia susah untuk menikmati tempo atau batur sok mobil nalobanya pelari naon, tapi asa jarang naik mobilnya, loba nongkrong nawe di tempat parkir jadi pajangan. Manehna orang-orang kaya itu kabeli yang disebut dengan makanan-makanan restoran dan lain-lain. Karena keberkahan itu dicabut, ku dokter diet nggak boleh makan anu ribet hirup nanti karena kolesterol dan lain-lain. Iman bidangkumullah, keberkahan. Ketika mereka itu memakan sesuatu jadi betul, kolesterol, darah tinggi, jantung, itu keberkahan. Ataupun ketika mereka banyak makanan, dahareun sapiring, 2 piring, 3 piring, asa tawareg-wareg. Haban we tawareg barang dahar terus. Kenapa? Ternyata di dalam makanan itu tidak berkah mungkin. Coba lihat. Kita kembali kepada makhluk-makhluk Allah selain manusia. Ada yang disebut dengan hewan enggak nantinya? Hewan itu nya banyak lah. Mereka itu tunduk dan taat kepada Allah dan mereka itu selalu berzikir. Zikirnya para makhluk-makhluk ataupun hewan-hewan selain makhluk Allah yang disebut dengan manusia sesuai dengan tugasnya. Mereka itu tidak pernah membangkang. Zikirnya taatnya hewan ngaranna hayam. Jarang kapieulaan udangna ku jelema. Oke. Jadinya mau udang jam 8. Hayam mah tempo. Sama maya adan subuh maya geus udang kongkorong. Eta teh zikir ngabejaan jelema supaya ibadah ka Allah. Bener teh? Mun aya hayam kongkong. Jam 2, jam 3. Tapi apakah hayam teh boga jam? Make beker teu perasaan, tapi karena dia udah mengerti dan udah punya nurani sebagai makhluknya Allah dan berzikir kepada Allah. Mereka itu selalu diberkahi. Hayam itu ataupun binatang yang lain ada yang disebut dengan ular. Orai. Orai mah sekali barang dahar capluk, sabulan teu dahar. Ya, ente sugan capluk, segala di dahar gitu. Walaupun orai bisa ngadahar hiji sapi itu segede kieu. Jadi badag. Tapi di dalam makanan itu berkah. Sabulan teu dahar. Ai urang karek dia bala-bala rarawuhan kabe sampe jago gitu asa teu wareg-wareg, orai mah hiji ge cukup sabulaneun. Apa yang salah? Apakah makanannya? Ternyata bukan keberkahannya. Itu kenapa? Karena dia selalu berzikir. Setelah makan ular itu setelah makan capluk hiji dahareun bancet bangkong lamun orai leutik mah dia lalu berpuasa 1 bulan penuh. Ai urang mah puasa najara daharan berugi. Nah, kita kembali kepada Al-Quran. Bagaimana Kang Asda ketika sesuatu itu ingin menjadikan keberkahan di dalam hidup kita? Kudu ditanyakan ke Kang Asda, kudu tanyakan ke saya. Al-Quran kita gali, Allah menjawabnya segala semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi di dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah memberikan suatu jawabannya. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan keberkahan di langit dan bumi. Kenapa di langit? Karena langit itu adalah sebagai atap. Kenapa di bumi? Karena bumi itu adalah yang dipijak oleh kita. Kecuali lamun orang cicing di planet. Beda dari planet mana? Planet luar bumi gitu.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura, lamun mah sekiranya penduduk negeri amanu wa taqau, beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau, dan sekiranya ina ada wa dan ina, ahlal qura, penduduk bumi ini, penduduk negeri ini, penduduk Caringin, penduduk ekawarga, penduduk Porib, mah amana wa taqau, lamun mah penduduk negeri itu, kampung itu iman dan bertakwa kepada Allah, amanu wa taqau, la patah alaihim barokah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan. La patahna alaihim barokat, pasti oleh Allah akan diberikan suatu keberkahan. Minas samai wal ardi, dari langit dan dari bumi. Benar tuh? Lamun mah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi barokah teh kudu naon syaratna? Amanu wa taqau, iman jeung takwa. Iman ku saya kamari geus dipaparkeun. Naon disebut dengan iman teh? Takwa geus dipaparkeun. Apa yang disebut dengan takwa? Yang pertama, Al-Qur'an sebagai hudan petunjuk bagi orang-orang takwa. Kudu yakin. La raiba fi. Orang yang bertakwa itu la raiba fi. Tidak sedikit ragu kan Al-Qur'an. Coba orang rek ragu mah kan Al-Qur'an. Hah? Itu Kang, insyaallah Kang saya mah takwa, moal saya tikir ragu kan Al-Qur'an, tapi nah mau make Al-Qur'an hirup teh tuh. Kenapa? Jauh tinu Al-Qur'an. Ku Al-Qur'an teh dilarang urang teh maelan awewe, maelan wae awewe. Lain muhrim. Wala takrubu zina, janganlah kalian mendekati. Wala takrubu zina di sana itu mendekati teh salah satunya lain berzina sampai zina. Noelan awewe kita wala takrubu kade. Kamu kholwat mah para pemuda ya. Kholwat tante, kholwat itu ngobrol duaan antara laki-laki dan perempuan selain muhrim. Duaan aya ngaran duaan selumputan di jurus. Ngobrol kenal eta? Teu ieu keur ngobrolkeun biasa we game. Sarua pokona mah. Berarti urang teh yakin ku Allah teh dilarang. Entong minum anu haruras gitu. Ya, air keras kan miras. Nu haruras cai haruras diinum mah. Tes cek sana. Narkoba dan lain-lain. Kalau dilarang, kok yang diatur kok? Engkau teragu kan Al-Qur'an. Salah satu takwa. Supaya naon orang takwa dan iman kepada Allah, supaya mendapatkan keberkahan. Ieu geus tah keberkahan. Oh, dengekeun tah. Aya hirup hayang diberkahan urang teh, hayang diberi barokah ku Allah. Tapi jauh urang hirup teh iman jeung takwa. Maksudna jauh kana tuntunan anu Allah perintahkan Al-Qur'an, jauh nu dicontohan ataupun diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hayang ngomong hayang berkah wae, hayang barokah wae, barokah lamun urang ngadoa semoga segala sesuatu itu menjadikan keberkahan. Tapi hirupna jauh daripada lepas tuntunan yang disunahkan oleh Allah. Tuntunan yang disunahkan oleh Rasul. Syaratna tuh keberkahan teta. Ujung yang disebut dengan berkah teh langsung turun ti langit jeung ti bumi. Atuh. Saya, ya, sampel sedetik. Namun baheula. Nya salah satu yang disebut dengan berkah, salah satu ini mah ya. Kalau orang-orang wilayah Arab mah kan berkah dari bumi teh bijilnya minyak buminya berlimpahna gitu. Terus tambang emas gitu, keberkahan salah satu berkah. Ataupun salah satu nu terkecil nu keberkahan jang urang gitu ya. Lamun urang melak tetangkalan jadi gitu. Memberikan suatu
nah bubuahan yang urang mun di pelaku urang baheula gitu saya lamun melak sok pae wae melak kaye pae secara penelitian lamun tukang melak mah lamun leungeunna panas kesangan lamun melak bakal pae cenah gitu eta mah teori cek sareng teh yang penting mah urang mah iman jeung takwa ka Allah melak ayeuna kan saya tuh di ditu di Banjaran melak aja lah tadi mungkin itu salah satu keberkahan ya mudah-mudahan amin ya Allah melak teh jararadi gitu karena kan itu berkah dari bumi itu ya maksudnya lamun urang sesuatu yang tumbuh dari bumi itu menghasilkan lamun dari langit hujan berarti nyeporan pepohonan tetangkalan sok cobaan we ayeuna usum hujan kan eta nya 2 poe 3 poe teu hujan langsung tanah teh garing panas sesukan langsung saat kan kitu poe sekali hujan langsung di gunung bijil macam badang aduh hujan terjadi berkah garing terjadi berkah kunaon gitu oh aman wa taqwa ternyata tidak beriman dan tidak bertakwa ayo atuh orang hijrah yuk orang hijrah ayo orang tauhid teh hiji tah orang kudu yakin kuat ke Allah la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah la ilaha illallah tiada Tuhan ini tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasul tiada Tuhan selain Allah Muhammad bahwa Rasulullah eta nu kudu dikuatkeun mah jadi lamun urang hayang diberi keberkahan teh disebut dengan tadi sok lamun urang hayang hirup salamet di dunia jeung akhirat sabetulna mah namun disebut enteng-enteng gitunya tapi cobaan banyak lamun urang hayang salamet hayang abu surga ya karena Allah itu telah menjanjikan kepada manusia gitu apalagi kepada orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran kan ada kalau mah kita berbuat baik beramal soleh sebesar biji sawi leutik yang segede kieu gitu nya segede katuncar kalau mah kita berbuat baik beramal soleh sebiji sawi walaupun saeutik eta ini pedit-pedit amal soleh tapi maka akan Allah ganti maka akan Allah sekurang mah berikan pahala kebaikan walaupun orang beramal soleh leutik ku Allah bakal diganti syaratnya iman dan tidak pernah meninggalkan sholat baik orang masalah meninggalkan syarat Asda ayo orang-orang yang beriman orang-orang mukmin orang-orang Islam mukmin lah apakah semuanya akan masuk surga dijamin insya Allah masuk surga karena tadi di dalam dalil itu ada kan walaupun kalian itu beramal soleh sebiji sawi maka Allah akan ganti segala sesuatu itu dengan kebaikan nanti kelak di akhirat kebaikan Allah di akhirat naon surga pasti jaminan masuk surga di dalam hadis lagi ada kan hadisna kuat barang siapa yang sebelum matinya mengucapkan la ilaha illallah jannah maka dia akan masuk surga yakin tuh hadisna ge eta kuat tuh KBG apalah bahwa seseorang yang sebelum matinya mengucapkan la ilaha illallah maka surga anu orang yang mengucapkan la ilaha illallah siapa? Ini orang mukmin. Tah non muslim mah moal daekeun atuh bungeun baru matak disebut non muslim ge. Nolak. Orang kafir itu tidak akan pernah mau mungkin disebutkan la ilaha illallah. Matakna setiap mukmin itu, setiap orang Islam pasti dia masuk surga, pasti jaminan. Apakah di dalam hadisnya itu bahasanya setiap mukmin itu akan masuk surga? Bukan. Setiap yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum matinya itu dia akan masuk surga. Ain mengucap la ilaha illallah siapa? Mukmin. Mukmin. Jadi maksudnya itu setiap amalan soleh itu walaupun sedikit
dibarengi dengan iman. Naon dibarengi dengan iman teh? Karena Allah berarti amal soleh dan tidak pernah meninggalkan sholat. Nya atuh ayeuna urang beramal soleh terus tapi ninggalkeun we sholat angger lah. Salah. Tuh betul. Nya tuh kalau di dalam hadis itu kan barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu saja kupurlah dia, hancur habitat amwalihi, hancur segala amalan-amalannya. Tuh ninggalkeun sholat. Oke. Kita balik lagi kepada Al-Qur'an. Jadi syaratnya itu ketika kita ingin diberikan keberkahan oleh Allah, amanu wa taqwa, beriman dan bertakwa. Dahareun mah teu kudu loba ki. Kudu saeuti tapi menjadi keberkahan. Bisa jadi. Jadi yang disebut dengan makanan itu, lamun orang rezeki itu berbentuk makanan ya, banyak kan rezeki. Deuk ngandar seblak nu lada. Deuk ngandar mie panas. Deuk baso, deuk ayam gepek, naon tenang, bebas. Ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah itu menjadikan keberkahan, malah jadi penyakit. Tapi lamun orang teu kuat mah masak-masakeun teuing, maaf karena mah emang urang mah da iman jeung bertakwa dihakan we sagalanya teh. Orang yang beriman itu orang yang beriman dan bertakwa itu ketika memakan sesuatu makanan itu mencari halalan thayyibah. Naon halalan thayyibah? Nu halal jeung nu hade. Lamun eta dahareun pada henteu thayyib, henteu hade jadi penyakit. Contoh. Kan yang pertama halal dulu ya makanan itu. Kalau makanan dari hewan itu supaya jadi halal sembelihannya itu harus karena Allah. Dengan mengucapkan nama Allah baru jadi halal ya. Thayyib. Ai thayyib teh hade teh menurut urang naon sih? Rokok hade teh tak hade. Kade teh thayyib. Halal Kang rokok, besi teh thayyib. Ada cek saya mah thayyib naon? Lamun geus dahar sok sebel ye. Gitu terus langkung eta mah masih kene thayyib kene. Kedakwah. Tah. Contoh ayeuna. Orang-orang batur, kenapa terjadi yang disebut dengan virus corona? Salah satu gosipnya, virus corona itu diakibatkan karena memakan sesuatu yang tidak thayyib atuh. Cenah gitu, bae eta mah ada konspirasi, ada nyieun bom naon lah, pemuas massal, tapi cek peneliti cenah gitu da bae we da. Aya ngaran gosip mah loba. Itu teh asal nanti dinu kalong itu kelelawar virus eta teh. Secara logika ieu mah lain aja penelitian, logika jeung pendapat. Aya nu ngaran kalong manehna teh udang nanti tengah peuting. Tibeurang sare. Ada lagi yang peneliti bahwa yang disebut dengan kelelawar itu dia itu menyerap segala virus. Jadi si kelelawar mas nyerap virus-virus nu aya di dunia teh diserap ku manehna teh. Matak tibeurang mah manehna teh daek nyebar, da sieun menyebarkan virus kepada manusia. Manehna mah tibeurang mah cicing ngagara rantung gitu. Ini mah make ketepel wae keur udah sini kita teh loba virusan ketepel dia nyebar virus. Nah. Antep. Matak nalih disebut kelelawar itu ketika siang hari itu mereka itu diam dan menyerap virus-virus. Cek peneliti cenah kita kan bae dah saya mah peneliti nya bae we gosip batur ge tukang gosip saya tik we bae lah ya bisa jadi mungkin ya kan lamun cek logika benernya kelelawar teh hirupna teh tipe ting tipe ti berang sarare lamun nyerap virus ya bisa jadi diserap gitu virus nanti. Jadi ketika manehna teh terbangun mencari makanan rezeki itu malam karena dia tidak ingin menyebarkan virus kepada manusia pada sedang tidur dan tidak aktivitas. Ku batur kalau kan dihakan eta teh kelelawar teh. Sidik menyerap virus, dihakan virusna. Jadi virus corona. Gosip gitu nya. Pampalna congorna. Berarti naon eta dahareun teu thayyib. Orai, ngalabokan orai itu seueuh hakaneun. Kucing. Nu paling parah. Beurit, aing ngaran beurit tikus teh tuh binatang yang paling lujitnya. Paling jorok hirupna di nugot segala dihakan
sok bau nya jorok dinu sampah di dahar tambah stamina supaya kuat stamina cenah. Olahraga tuh. Nya itu yang disebut dengan orang-orang yang beriman mah pasti jauh kana penyakit karena dia itu dalam makanannya pun makan kita makan pun halalan thayyibah. Mespugu halal mah adalah suatu jaminan. Karena yang disebut dengan halal itu ancamannya ketika kita makan sesuatu yang haram. Ya, lamun urang dahar mah haram, sahwa 40 poe urang salatna teu ditarima kieu ulah. Kang, saya mah dengar jambu, buah, dah halal, tidak ada yang mengharamkan buah dan jambu. maling Tapi ini jadi masalah, sifatna eta menang maling. Sifatna akan menjadikan suatu haram karena sifatnya itu menang mencuri. Kayak diizinan mah bae eta mah mentang. Iwan bismillah. Kebun batur lah dirusaknya, kebunnya dirusaknya. Nah, Iwan bismillah itulah dijaga. Apalagi kita sebagai generasi pemuda, generasi muda mah ulah kapok ngaji ya guys eta syaratna mah. Bawang mah beda lagi. Ya bener tuh. Jadi ketika bawang teh ulah jadi yang disebut dengan bawang nakal itu bukan sesuatu yang negatif. Ya bener. Jadi ulah saya mah bawang tukang ngaromak ataupun ngemodif motor kan bawangna kan motor gitu dimodif jadi HD. Jadi di positif dijalurkan. Kenapa seorang anak yang nakal itu aktif? Orang yang nakal itu beda dengan jangan diem gitu. Hebatnya itu dia bisa gampang mencerna dan bisa lamun ngaji gampang nyerang mengaplikasikannya. Nah, para pemuda teh jadi paling kudu ditanamkeun kurang mah istiqomah ngajina lah. Keun kalakuan mah gitu mah. Karena saulah tua-tua lagi curah cokot we eta mah buku dilarang ku Allah atuh. Rek gaul mah kudu pemuda itu harus gaul. Ya. Iwan bin Allah di dalam ayat berikutnya. Afa amina ahlul qura ayyatiyakum ba'suna bayatan wa hum naim. Apa amina ahlul qura? Maka apakah penduduk negeri itu ayyatiyahum ba'suna, mereka aman bayatan wahum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Jadi di dalam ayat berikutnya mah menceritakan penduduk negeri yang durhaka kepada Allah. Hei penduduk negeri, entong ngerasa aman, entong ngerasa nyaman ketika kalian itu durhaka terhadap agama Allah. Maka Allah akan turunkan siksa azab yang datang malam hari ketika mereka itu tertidurnya. Sok banyaknya kersare aya longsor dulu teka rasa banjir ketika gempa model keur musim hujan gitu nya sare kan tiba hujan gede abaelah cenah dah hujan lagi leutik keneh hujanna mah leutikan balada loba tepuk-tepuk kersare juk tiung ngabanjiran dah hujanna teureun-eureun aus ka imah kan kersare. Itulah bisa jadi azab itu, siksa Allah itu datangnya itu ketika tiba-tiba kita lagi tidur. Coba ketika kita orang sebagai mukmin yang sejati dan bertakwa tengah penting teh teu sare teh berenang jam 3 karek sare udang ulah karek sare
jam 3 udah, ataupun sepertiga malam lah, jam 3:30 jaga-jaga. Biasana lamun maling bijil nanti jam 3 jam sama mea adan atau jam 2 lamun urang geus udang kan rek naon ling Kang biji tahajud atau janten seperti gitu cek nu maling teh. Jadi ku si maling teh kita dicirian we jelema ieu mah udang wae moal gitu. Kalau jelema ieu mah ti baraha wae geus we kababoal. Ya itu mah kan salah kita sendiri. Kenapa kita tidak terjaga gitu ketika di malam hari. Sedangkan Allah itu mencintai orang-orang yang ketika qiyamul lail. Qiyam itu berdiri, lail itu di malam hari. Jadi Allah itu lebih sangat mencintai kepada orang-orang yang qiyamul lail, yang terbangun berdiri di malam hari, di sepertiga malam. Oh gitu Kang, abi gerek berdiri ya bangun nah di sepertiga malam, meski itu langsung sare deui gitu. Lain sare yang bahasa yang disebut dengan qiyamul lail itu lain hanya untuk berdiri dan langsung ngungkul, tapi sholat maksudnya dirinya berdiri dirinya teh lain udah sare deui. Kacai unggul dan kacai pipis saya unggul langsung kulem deui. Tapi ripu udah kerasa ketika kita terbangun itu ripu gitu hayang nama. Tapi lamun dipaksakan leungit deh indah nanti. Itu sampai subuh itu. Ya Iwan memang seperti itu. Ancaman dari Allah kade nu hiji ketika di dalam ayat 96-nya Allah ngabubungah keberkahan dari langit dan bumi karena kita iman dan takwa kepada Allah. Anu kedua di dalam ayat berikutnya ancaman dari orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan turunkan azab dan siksa ketika kalian itu dalam keadaan lengah tidur di malam hari. Iwan bidullah, mungkin itulah kajian di malam Senin ini. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah. Dan kita harus mempunyai merasa mempunyai kewajiban gitu. Bahwa masuk surga itu tidak hanya ingin sendiri, tapi ajak saudara-saudara kita, tetangga, rekan-rekan kita. Dakang kedai-kedai atau dambungan, yakin baik. Tugas kita itu adalah mengajak dan menyampaikan dakwah ya. Adapun yang memberikan hidayah, petunjuk Allah. Sekalipun seorang Rasul Muhammad itu tetap bahwa Nabi Muhammad itu tidak akan bisa memberikan hidayah, tapi hanya bisa menyampaikan saja dan memberikan peringatan ataupun dakwah. Wahai Muhammad, sampaikanlah ke yang akan memberikan hidayah itu kami, kata Allah. Ada mereka selamat, ada mereka ikut dan tidak kami. Tugas Anda itu dakwah. Tugas orang teh hanya mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr dan berdakwah. Nah, dakwah teh ngajak. Ayo orang ngaji, ayo. Ayo orang salat, ayo. Bungeun Kang bae. Keun. Surga jang manehna, neraka jang manehna, yang pasti mereka tidak akan kalau nuntut nanti kelak nanti di akhirat ya Allah, saya udah mengajak. Apakah akan ada pertanyaan seperti itu ketika kelak nanti kita itu ditimbang oleh Allah di padang di yaumul hisab? Akan ada. Ketika amalan kita baik, terus saudara kita amalannya jelek, mereka itu akan bertanya, ya Allah, tidak adil Allah. Kenapa Kang Burhan masuk surga sedangkan saya tidak, katanya. Kenapa? Kan Kang Burhan itu banyak amalannya, rajin ngaji, ibadah tidak getol. Kenapa kamu tidak? Oh, saya tidak tahu ya Allah, bahwa ibadah itu akan memberikan amalan-amalan. Apakah Burhan itu tidak pernah memberikan mengajak ngaji? Naon? Henteu. Maka bakal digusur. Urang mereka mesti gusur teh. Tapi cek Burhan teh heula. Baheula keur hirup di dunia ku urang diajak, nabat embung. Nah, gitu. Aman. Maka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Adapun hayu ada gente itu mah hak Allah memberikan hidayah kepada mereka dan hak mereka untuk menerima dan tidaknya, surga untuk mereka
neraka untuk mereka, surga untuk kita, neraka untuk kita. Ketika amalan nanti di akhirat, nafsi-nafsi, per orang. Tapi ketika di dunia, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Harus saling mengingatkan. Iwan bidullah, para pemuda yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kajian malam ini banyak guna dan manfaatnya. Yang paling penting bukan hanya sebatas mendapatkan ilmu, tapi aplikasi. Kerja. Gawekeun mungkin nanti tadi aplikasikeun. Terangkeun kan aplikasi teh naon gitu nanti udah. Nah, aplikasi teh digawekeun gitu. Iman teh kudu kumaha? Kudu taat kalau iman teh kumaha? Salat nu teh ditinggalkeun. Ngaji urang boga jadwal minggu tong ditinggalkeun. Hirup di dunia ataupun aktivitas dunia ngalah duit dan lain-lain, nah itu kan ada waktunya. Kan orang ngaji teu kegawe ya, nya biasa waktunya ngese poe minggu deui. Alasan. Weekend. Oh, nyurawi. Persib Kang, Persib kalem atuh aya kemes. Sajam deui, setengah jam deui Persib nyantai we. Hiburan lah eta mah lah. Saya ge bobotoh kalem we nya gitu. Eleh menang tetep Persib. Nah, ada orang Bandung, kan saya mah ngaran Asep mah pasti orang Bandung, kedukung Persib. Tapi kan nanti nonton itu kajal kaupat, kewajiban yang lebih penting deh, naon tolabul ilmi ayeuna, keun we. Persib mah kege aya deui, ngaji ge kayak deui Kang, kewajiban kita harus bisa menyeimbangkan mana yang lebih penting. Dan itu mah hanya hiburan saja, nyantai saja.